Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Tuan Guru Haji Lalu Supardan Holil yang telah hadir dan nanti berkenan akan memberikan tausiah atau ceramah kepada kita semua. Yang saya banggakan sahabat-sahabat saya, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov yang hadir secara langsung maupun perwakilan. Yang saya hormati karyawan dan karyawati Dinas PUPR dan seluruh mitra-mitra kami, baik balai jalan, balai wilayah sungai, balai perumahan, balai permukiman, maupun seluruh pimpinan dan staf UPT di lingkungan Dinas PUPR. Secara khusus selamat datang pada anak-anak kita yang kami undang khusus dalam acara pagi hari ini. Singkatnya, mohon maaf kelupaan, ibu-ibu Dharma Wanita Dinas PUPR, dan singkatnya seluruh hadirin undangan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kami sangat bersyukur kita semua bisa hadir bersama-sama bersilaturahim dalam sebuah acara, yaitu PUPR Berbagi dan Ceramah Kemanusiaan. Acara ini diadakan dalam rangkaian peringatan Hari Bakti ke-77 pekerjaan umum, sekaligus kita merayakan hari ulang tahun ke-64 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam acara ini kami niatkan sebagai wujud kepedulian kita insan PUPR kepada sesama. Hari ini ada 100 orang, tapi biasanya kalau PU itu kami bungkus dengan angka 77 ditambah 23 orang. 77 itu hari baktinya, jadi ada 77 ditambah 23 orang anak yatim dari lintas agama. Ada anak yatim dari yang beragama Islam, yang beragama Hindu, beragama Buddha, dan beragama Kristen. Semua kita hadirkan untuk mendengarkan, sekaligus mendengarkan ceramah kemanusiaan. PUPR Berbagi juga mengetuk hati Bapak Ibu semuanya untuk memberikan donasi yang terbaik bagi saudara kita yang sedang mengalami musibah bencana alam gempa bumi di Cianjur. Dan sebagai acara pembuka nanti, Bapak Ibu semuanya, kita mungkin sering lihat di YouTube, sering lihat, mendengar di medsos bagaimana Bapak kita Tuan Guru Haji Lalu Supardan ini sudah sering menyapa kita. Nah, PUPR mengundang langsung beliau untuk kita berinteraksi langsung, mendengarkan petuah-petuah beliau untuk kita semua. Dan tentu yang paling menarik, di ujung acara panitia mendatangkan grup terkenal dari Jakarta, Debu. Grup Debu ini akan mengisi acara kita sampai menjelang sholat duhur.
dengan lagu-lagunya yang mungkin kita semua sudah akrab. Mudah-mudahan Bapak Ibu acara ini berjalan lancar. Mohon kesabarannya. Kalau tidak ada halangan, Bapak Gubernur juga akan hadir bersama kita pada pagi hari ini di tempat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Tuan Guru. Terima kasih semuanya kepada seluruh undangan, karyawan dan karyawati yang telah hadir dan mensukseskan acara ini. Secara khusus terima kasih kepada Bang Indra Pati sebagai koordinator acara ini yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Kepada seluruh panitia yang menyediakan hidangan yang sangat sederhana, tapi tentu ini tidak kalah nikmatnya dengan hidangan-hidangan yang biasa kita nikmati di tempat lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk anak-anak kita yang hebat dan tercinta ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi jangan lewatkan di rangkaian acara ini kita ada perform nanti dari mana Mbak Ludi? Dari loading, dari debu. Baik, ini adalah kita menuju ke acara yang ditunggu-tunggu, yang merupakan inti dari acara ceramah kemanusiaan dan PUPR berbagi. Mohon dengan hormat kita sama-sama mendengarkan ceramah kemanusiaan yang akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Lalu Supadan Holil SAG. Disilakan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu-ibu yang tidak mau menjawab salam saya. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak ada mau yang dimadu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, banggakan, cintai dan muliakan Bapak Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Bapak-bapak, para pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, ibu-ibu dharma wanita, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah. Untuk yang kesekian kalinya kami mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua dapat hadir di kantor yang kita cintai ini dalam rangka hari ulang tahun
PUPR yang ke-77 sekaligus hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-64. Alhamdulillah kita semua dapat hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf karena suara tiang niki agak serak, batuk, tetapi insya Allah serak basah gitu. Kenapa? Karena kemarin pada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid itu, undangan yang saya hadiri ada 117 undangan Maulid. Ada juga yang nggak sempat yang isi. Kenapa? Karena saya bawa jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh sebanyak 180 orang. Balik tiang dari umroh langsung dibawa ke Kalimantan menghadiri undangan Maulid 4 hari. Baliknya tiang dari Kalimantan langsung ke Sumatera. Ternyata di Sumatera juga banyak saudara-saudara kita yang dari Lombok bekerja di sana. Alhamdulillah, begitu tiap pulang sampai di bandara dimasukkan amplop ke dalam jas saya oleh panitianya. Ternyata berat, tidak kantong keliki sangat kiri. Penasaran tiap Pak, isi noni kebaik. Yak bukaan sampai Lombok ditahan. Akhirnya yang sengaja minta izin kepada panitia yang jeding dulu unik di bandara. Begitu tiang masuk toilet, saya buka amplopnya, kesangkur kepeng niki, subhanallah. Ternyata alhamdulillah 25 juta. Alhamdulillah, tadi bilang jelok leti tundang ini kebaik. Baliknya tiang dari Sumatera langsung dibawa ke Sulawesi lagi. Di Sulawesi tiang diundang di 3 kabupaten, Kabupaten Makassar, Palopo, dan Luwu. Baliknya dari Sulawesi dibawa lagi ke Sumbawa di bagian Lonyuk. Setelah itu insya Allah lusa yang akan menghadiri undangan Haul Akbar Kiai Haji Raden Samsul Arifin dan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin dan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad Samsul Arifin. Itu di pengasuh pondok pesantren Situbondo yang jumlah santrinya 18.000. Lokasi pondok pesantrennya 20 hektar. Itu yang akan tiang hadiri lusa. Untuk itu mudah-mudahan suara tiang yang periuk batuk nih ada hikmah manfaatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, kami sangat berbahagia dan bangga serta terharu begitu mendapat kehormatan dari Bapak Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya diberikan kepercayaan untuk mengisi ceramah kemanusiaan dengan tema sigap membangun bangsa. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin, kamu itu adalah sebaik-baik umat. Siapa yang dimaksud kuntum? Kita semua. Kita diberikan kemuliaan, penghormatan, penghargaan oleh Allah, yaitu sebaik-baik umat. Kalau dibanding dengan umat-umat manusia terdahulu, itu jauh lebih bagus kita. Dibanding dengan umat Nabi Musa, kalah umatnya Nabi Musa. Dibanding dengan umatnya di Ibrahim, kalah. Nah, justru itu Bapak Ibu, kita diberikan penghargaan oleh Allah sebaik-baik umat, maka itu ada kewajiban kita untuk memelihara penghargaan, kehormatan yang diberikan oleh Allah. Apa kewajiban kita? Salah satunya yaitu
ukhrijat linnas, hendaknya ada keluar, okay? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, hendaknya ada mengajak orang untuk melaksanakan kebajikan dan mencegah orang untuk melaksanakan kemungkaran. Ini salah satu kewajiban kita untuk mempertahankan yang namanya khairukum, sebagus-bagus umat. Begitu juga kita di negara yang kita cintai ini, Ibu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan NKRI tidak semudah membalik telapak tangan. Pelingin tiang Bapak Ibu tidak pernah mengalami seperti orang-orang tua kita dulu, seperti nenek kita, kakek kita. Untuk mendapatkan NKRI itu penuh dengan perjuangan, bahkan perang melawan musuh penjajah. Nah, sekarang kita Bapak Ibu belum pernah mengalami yang namanya peperangan, tetapi ada kewajiban kita untuk memelihara kemerdekaan. Salah satu kewajiban kita memelihara yang namanya kemerdekaan yaitu membangun persatuan dan kesatuan umat. Dan alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Bapak Kepala Dinas mengundang anak-anak yatim kita dari lintas agama, tidak dari agama Islam saja tetapi dari semua agama dia undang. Kenapa? Merasa terpanggil dengan ayat Allah yang mengatakan ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu satu-satunya orang yang dipones oleh Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kalau orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, zakat, tidak pernah dipones oleh Allah sebagai pendusta agama. Tetapi satu-satunya orang yang dipones oleh Allah sebagai pendusta agama adalah ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, firman Allah, pendusta agama, kalau bahasa Lomboknya pelekak agama. Mempada tahun satu paran ada pelekak agama. Fazalikalladzii yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak peduli, tidak memperhatikan yang namanya anak-anak yatim. Alhamdulillah Bapak Kepala Dinas kita mengundang 100 anak-anak yatim. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, jangankan 100 orang, 4 orang saja anak yatim saudara Rasulullah. Kalau ada kita duduk bersama anak yatim, jangankan 100 orang Pak, hanya 4 kita ajak berdoa, nanti wajib ada diterima doanya oleh Allah. Karena salah satu doa yang sangat makbul adalah doa-doanya anak-anak yatim. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, namanya Sayyidina Sauban. Sayyidina Sauban ini selalu dekat dengan Rasulullah, sehingga dikatakan di mana ada Rasulullah, di mana ada Muhammad, di situ ada Sauban. Kemana perginya Rasulullah, Sauban selalu mengikuti dari belakang. Bahkan sampai Rasulullah kalau mau buang hajat, Sauban sebagai pelindungnya Rasulullah, supaya tidak dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini saking dekatnya Sauban dengan Rasulullah. Setiap Rasulullah pulang, diantar oleh Sauban sampai pintunya Rasulullah. Begitu Rasulullah masuk kamar, Sauban nunggu di luar, menunggu kehadiran Rasulullah untuk keluar kembali. Setiap Rasulullah keluar, pasti
diketemukan Sauban sedang menangis. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya Rasulullah penasaran. Sauban, ada apa? Setiap saya keluar, saya ketemukan kamu itu dalam keadaan sedang menangis. Ada apa, wahai Sauban? Apa yang kamu tangisi? Enggak ada ya Rasulullah. Akhbirni, ceritakan kami ya Sauban. Apakah ada permasalahan di rumah kamu? Tidak ada ya Rasul. Akhirnya didesak yang namanya Sauban. Sauban berkata, Pak, ya Rasul, saya selalu memikirkan engkau ya Rasulullah. Kenapa? Kita kan selalu bersama ya Sauban. Kemana saya pergi, ke sana kamu ikut. Bukan begitu ya Rasul. Dalam benak saya berpikir, seandainya saya mati duluan, saya akan berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Seandainya engkau meninggal duluan, kemana saya akan mengadu ya Rasulullah? Kemana akan saya bertanya tentang hukum ya Rasulullah? Belum tentu kita bertemu besok pada hari kiamat. Seandainya di hari kiamat, belum tentu kita sama-sama masuk surga. Mungkin Rasulullah dalam surganya Allah, saya di dalam nerakanya. Atau seandainya kita sama-sama masuk surga, belum tentu sama tempatnya ya Rasul. Mungkin Rasulullah di dalam tengah-tengahnya surga, mungkin saja di emper-emper surga ya Rasul. Apa sabda Rasulullah? Ya Sauban, barang siapa yang ingin bersama saya di dalam surganya Allah besok pada hari kiamat, sekalipun beda kamar. Ini sabda Rasulullah. Barang siapa yang ingin bersama saya di dalam surganya Allah besok pada hari kiamat, sekalipun beda kamar, hanya satu pintu. Begitu dia buka pintu, langsung ketemu dengan kamar saya. Harus melaksanakan 5 perkara. Apa yang 5 perkara itu ya Rasul? Salah satunya di antara yang 5, sering-sering memperhatikan anak-anak yatim. Memperhatikan anak-anak yatim. Subhanallah. Di dalam hari ulang tahun PUPR yang ke-77, berbagi dengan anak-anak yatim luar biasa. Kalau di tempat-tempat yang lain, alhamdulillah, kemarin di Lombok Tengah hari ulang tahun PDAM yang ke-33 juga mengumpulkan anak-anak yatim. Masya Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man massa yadahu ala ra'sil yatim, barang siapa yang mencari anak yatim, bukan sekedar mencari Bu, tetapi berbagi kepada anak-anak yatim. Lebih-lebih nanti kalau kita salaman dengan anak yatim Pak, sambil mengusap rambutnya, man massa yadahu ala ra'sil yatim, barang siapa tangannya mengusap kepalanya anak yatim, rafa Allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah, sabda Rasulullah. Setiap helai rambut anak yatim akan diangkat 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau seperti ini langkah-langkah kita di dalam membangun bangsa, insya Allah terutama kita perhatikan yang namanya anak yatim. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, satu hari Rasulullah keluar di dalam Masjidil Haram. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Rasulullah itu lebih 90 mukjizatnya Rasulullah. Kalau Nabi Musa bisa berdialog langsung dengan Allah. Kalau Nabi Ibrahim dibakar oleh api oleh Raja Namrud, tidak mempan dengan api. Ini salah satu mukjizatnya. Kalau Nabi Muhammad lebih 90 mukjizatnya dari Allah.
Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah, bisa melihat secara langsung, namanya barang gaib, yang namanya jin dan setan. Sehingga di Mekah sana Pak, ada satu masjid namanya Masjid Jin. Di sana khusus Rasulullah untuk mengislamkan jin. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Satu hari Nabi Muhammad keluar di dalam Masjidil Haram, bertemu dengan setan di pintu Masjidil Haram. Wahai setan, kebagus memomot, siapa yang kamu tunggu di pintu masjid? Apa katanya iblis? Oh, saya sengaja menunggu kamu Muhammad. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencari kamu, dan akan saya jawab semua pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Dan saya diperintahkan oleh Allah pada saat inilah, satu kali ini saya akan jujur untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu pekerjaan saya selalu berbohong kepada umatmu wahai Muhammad. Kalau hari ini akan saya jujur, kalau saya berbohong saya akan dibunuh oleh Allah. Oh, kalau begitu sabda Rasulullah, akan saya tanya dua masalah, dua pertanyaan. Apa itu? Yang pertama, kam ahibbauka min ummati, ada berapa sahabat-sahabatmu di antara umat-umat saya? Wa kam a'dauka min ummati, dan ada berapa musuh-musuh kamu di antara umat saya? Apa katanya setan? Oh, kalau sahabat saya di antara umat kamu yang begini banyaknya, asaratun nafarin, ada 10 kelompok umat wahai Muhammad yang paling dekat dengan saya. Kalau musuh saya di antara umat kamu ada 20, isruna nafar, 20 kelompok. Sekarang di mana posisi kita, Bu? Di mana posisi kita, Pak? Apakah kita sedang berada di kelompok musuhnya setan atau sahabatnya setan? Kam ahibbauka min ummati, ada berapa sahabatmu di antara umat-umat saya? Apa katanya setan? Asaratun nafarin, ada 10 kelompok yang paling dekat dengan saya, umat wahai Muhammad. Di mana saja dia berada, selalu dengan saya 24 jam, tidak pernah pisah dengan saya yang 10 macam kelompok. Di kantor bersama saya, di pasar bersama saya, di mall bersama saya, tidur dengan suami istrinya bersama saya yang 10 macam kelompok. Mana yang 10 macam kelompok sahabatnya setan? Al-awwal, yang pertama katanya setan, al-imamul jair, pemimpin yang tidak jujur. Imamul jair, pemimpin yang tidak jujur. Siapa yang dikatakan pemimpin? Bukan Bapak Kepala Dinas saja dikatakan pemimpin, bukan Bapak Gubernur saja dikatakan pemimpin, bukan Bupati saja dikatakan pemimpin. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, sabda Rasulullah. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin. Tiap-tiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Level kepemimpinan yang paling rendah, memimpin diri pribadi masing-masing. Level kepemimpinan yang paling rendah adalah memimpin diri pribadi masing-masing, sehingga kita diperingati oleh Allah. Ceramah kemanusiaan, yang mana disebut manusia. Manusia, ma, apa itu ma? Sesuatu. Nasia, nisya,
nusia, ini sama artinya. Ma sesuatu, nusia tempat salah dan lupa. Nisya al insanu mahalul khoto wan nisya, sabda Rasul. Al insan manusia itu mahalul khoto wan nisya, tempatnya salah dan lupa. Ma sesuatu, nusia tempat salah dan lupa. Jadinya manusia itu tempat salah dan lupa, sehingga kita diperingati oleh Allah. Kenapa diperingati oleh Allah Bapak Ibu? Karena kita akan mengalami 5 alam, akan melewati 5 alam. Oke. Mari kita sambut Bapak Gubernur dengan pembacaan sholawat badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Jadi manusia itu ma sesuatu, nusia tempat salah dan lupa. Karena manusia tempat salah dan lupa, sehingga kita diperingati oleh Allah. Kenapa kita diperingati oleh Allah? Karena kita akan melewati 5 alam. 5 alam. Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah ke dunia ada 5 ayat. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada 5. Kenapa? Isi pokok Al-Qur'an yang 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, isi pokoknya ada 5. Karena kita akan melewati 5 alam. Mana yang 5 alam? Pertama, alam malakut. Kedua, alam rahim. Ketiga, alam dunia. Keempat, alam barzah. Kelima, alam akhirat. Sehingga kita diingatkan sebagai manusia oleh Allah. Pertama, alam malakut. Sebelum kita menjadi manusia, Pak, sudah ditaruh oleh Allah dalam satu alam namanya alam malakut. Gara-gara bertemu bahasa Lomboknya, ini sebenarnya bahasa Arab. Gara-gara bertemu inaun, amaun. Ini orang tua kita dulu yang memberikan nama. Ya belok dengan toat lain lagu penter. Bodoh orang tua kita dulu, tetapi pintar. Manusia sekarang, Pak, banyak yang pintar tetapi bodoh dia. Apa maksudnya? Orang tua kita dulu bodoh tapi pintar. Inaun. Apa artinya ina? Apa artinya ina? Ibu. Ini bahasa Indonesia itu. Ina ini bahasa Arab. Inaun, bejana. Wadah. Inaun, wadah. Kalau bahasa Sasaknya inaun taka. Taka, inaun taka. Amaun, apa itu artinya ama? Kocor. Inaun taka, wadah bejana. Amaun, maun itu air. Maun air. Inaun taka. Amaun air. Ina tau taka air ama. Okay? Ina wadah. Ama air. Jadinya ina itu tempat
menaruh air. Ina menghasilkan ovum, ama menghasilkan spermatozoon. Apabila spermatozoon bertemu dengan sperma, maka terjadi proses oleh Allah. 40 hari jadi air, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging bercampur kulit. 40 kali 3 120 hari, berarti 4 bulan. Setiap manusia berusia 4 bulan diperingati oleh Allah, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah. Tepati janji kalian, firman Allah. Innal ahda kana mas'ulah. Setiap perjanjian akan diminta pertanggungjawaban. Dengan siapa kita berjanji? Dengan Allah. Di mana kita berjanji? Dalam perut ibu kita. Kapan kita berjanji? Ketika kita berusia 4 bulan. Apa janji kita? Pertama, kita diberikan oleh Allah mata. Paling dulu maunya di dalam tianina mata, Bu. Begitu juga waktu kita meninggal dunia besok, paling dulu sini mata. Wahai manusia, firman Allah, akan saya kasih kamu pinjam 2 mata. Apakah sanggup kamu menggunakan 2 mata pada tempat yang kami perintahkan besok di dunia? Menjawab kita, Pak. Jawaban kita ditaruh oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita tidak lupa dengan janji kita. Wahai manusia, akan saya kasih kamu pinjam 2 mata. Apakah kamu siap menggunakan besok di dunia? Kemana saya perintahkan mata kalian? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ini jawaban kita ketika kita berada di dalam rahim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Kami siap meminjam mata kemana Engkau perintahkan kami besok pada di dunia, di alam yang ketiga. Begitu kita lahir ke dunia, Pak, banyak menjadi orang-orang munafik. Banyak menjadi orang munafik. Barang siapa yang menggunakan 4 mata, sabda Rasulullah, tidak ada yang bisa menandingi pahala yang diberikan oleh Allah. Salah satu tempat kita menggunakan mata kita, kita perhatikan anak-anak yatim yang terlantar, yang tidak memiliki orang tua. Kadang-kadang kedua-duanya tidak ada, ibu ayahnya tidak ada. Kita masih peduli. Ini salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini termasuk imamul adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Bukan termasuk pemimpin al-imamul jair. Katanya setan tadi, sahabat saya yang pertama imamul jair, pemimpin yang tidak adil. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati. Yang kedua, wal mutakabbir, orang-orang yang memiliki hati sombong. Dalam sabda Rasul yang lain, barang siapa yang memiliki sifat sombong, sifat sombong sebesar zarrah, sebesar semut, Bu. Ada hati kita sombong dalam hati kita sebesar semut, apalagi segenggam begini. Hanya sebesar semut hati kita punya rasa sombong, tidak akan menikmati yang namanya baunya surga, tidak akan diberikan oleh Allah. Ambu-ambu surga ini tak tebing si nenek, Bu. Kalau kita memiliki sifat sombong. Kenapa? Karena salah satu sifat, salah satu pakaiannya Allah adalah sombong. Satu-satunya yang boleh memiliki sifat sombong hanyalah Allah. Barang siapa yang memiliki 3 perkara, ini obatnya, Bu.
supaya kita tidak dihinggapi oleh penyakit yang namanya penyakit sombong. Karena manusia sekarang Pak pintar lagu blog. Amerika ini lalu kuliah, Jerman ini lalu sekolah, Australia ini studi banding lagu blog. Kenapa? Ada sifat sombong, egonya dalam hati. Barang siapa yang memiliki sifat sombong sebesar semut, tidak akan mendapatkan baunya yang namanya surga. Ada 3 obatnya orang kalau dihinggapi penyakit sombong. Bu, masih mirup? Oh, barang gampang mati. Bu, yang namanya Nabi Ibrahim ketika diangkat, diumumkan oleh Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah, dipanggil malaikat. Malaikat, sekarang saya akan angkat Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Karena semua nabi dan rasul Bapak Ibu, dia punya pangkat masing-masing. Kalau Nabi Adam Syafiullah pangkatnya, Nabi Musa Kalamullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ismail Zabihullah, Nabi Muhammad paling banyak pangkatnya di hadapan Allah. Ketika Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah, dipanggil malaikat, wahai malaikat, akan saya angkat Ibrahim menjadi kekasih saya. Qalu, semua malaikat protes. Dalam sejarah Bu, malaikat itu berani protes kepada Allah 2 kali. Pertama ketika Allah memanggil, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, saya akan menciptakan manusia untuk menduduki dunia, akan menempati dunia. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini katanya malaikat, menyanjung dirinya, mengangkat dirinya oleh malaikat. Dalam sejarah ada 2 kali malaikat berani protes kepada Allah. Pertama, ketika Allah menceritakan akan menciptakan Nabi Adam untuk menempati dunia. Kedua, ketika Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Qalu, ya Allah, menurut kami, katanya malaikat, tidak cocok Ibrahim menjadi kekasih Engkau ya Allah. Kenapa? Huwa yasbul, Ibrahim itu orangnya sibuk, repot dengan mengurus harta bendanya. Bakso mendoang Bu, bakso mendoang Nabi Ibrahim sakanceun arat bebek arat 12.000. Anjingnya Nabi Ibrahim Pak sebanyak 12.000 anjing. Kenapa banyak sekali anjingnya? Ye kanceun arat bebek. Likulli kalbun, setiap seekor anjing diperintahkan oleh Nabi Ibrahim menjaga 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing. Banyak anjingnya 12.000. 12.000 kali 1.000 12 juta. Kambingnya saja Nabi Ibrahim 12 juta, sehingga malaikat heran dengan kekayaan Nabi Ibrahim. Likulli kalbun, setiap seekor anjing dikasih kalung emas 250 gram oleh Nabi Ibrahim. Bu, setiap seekor anjing dikasih emas 250 gram kalung emas. Mu keluwe baso bekalung 12.000. 12.000 kali satak 50 gram pira ton bareh mereka yang libanet masing-masing. Berapa ton emasnya Nabi Ibrahim isin pekalung baso. Dakak menundin bani sombong Bu, ini baru berdua kalung arah selai geram wangkah nilai bejilbab.
Lamok ya beti lebak, den tetelek kalau kasih batur sombong. Baru dia punya gelang 3, wangkah mele berkelambi sabilu bertakiman, bare muka berajung den senengahan ngerontek. Sombong. Marah 4 geram mas. Nabi Ibrahim satak seket geram sin pekalung basung seket. Ngupir ton mas sendin bani sombong. Bu baru berdua ali-ali cincin arah 4 2 geram ini kan bali ali dah ibu mentelah kami ali tetawon berdua ali-ali ndik ngene tulu le dengan lu kegene tolong kara ali tetawon berdua cincin sombong. Apa yang perlu kita banggakan pada diri kita, Pak? Kalau kita pikir tidak ada yang perlu disombongkan, dibanggakan pada diri kita. Anda tak berdua ke emas makin sehingga kita sombong kemana-mana selalu memakai perhiasan. Nah pergi cincin 5, gelang 6, kalung 3. Di total baru 1 kilo, Bu. Baru berdua sekilo was sombong. Coba keluar Mataram, masih banyak orang punya toko emas. Apa yang perlu kita sombongkan? Oh saya menjadi kepala dinas, keluar daerah masih banyak orang menjadi pejabat-pejabat yang menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden. Nggak ada yang perlu kita sombongkan pada diri kita. Barang siapa yang memiliki 3 perkara sabda Rasulullah, tidak akan berani kita pasang yang namanya sifat sombong. Oh saya orangnya cantik, paling cantik di Gubuk. Coba sogol jok luah Gubuk, anu kendal saya ngesan situ. Nggak ada yang perlu disombongkan. Kalau kita memiliki 3 perkara sabda Rasulullah, maka kita tidak akan berani memasang yang namanya sifat sombong. Mana yang 3? Pertama, man ana, siapa saya. Man aropa nafsahu pakot aropa robbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya pasti mengenal Allah. Tetapi kalau kita tidak mengenal diri kita, Pak, maka kita tidak mengenal Allah. Man ana, siapa saya? Saya kepala dinas, belum tahu diri. Saya kepala bagian, belum tahu diri. Saya bupati, saya gubernur, saya presiden, belum tahu diri. Man aropa nafsahu pakot aropa robbahu. Siapa saya? Saya ini adalah Abdullah. Siapa itu Abdullah? Hamba Allah. Semua kita, Pak, Bu, sedang menjadi hamba Allah. Kalau kita sebut level manusia yang paling rendah itu adalah hamba, budak. Kalau dulu di zaman Rasulullah ada perbudakan. Kalau namanya budak itu, Bu, tidak ada harganya sama sekali. Kalau perempuan yang namanya budak boleh dijual, boleh dibuang, boleh diminta, boleh dibunuh, boleh dibuat sebagai istri simpanan atau dizinah. Sehingga sabda Rasulullah, alamatus sughra minal kiamah, tanda-tanda hari kiamat akan datang, tanda-tandanya yang kecil. Banyak budak melahirkan majikan. Budak itu diperkosa oleh majikannya. Boleh. Ini saking tidak ada harganya yang namanya budak. Begitu lahir Rasulullah, dihapus yang namanya perbudakan. Saking tidak ada harganya yang namanya budak. Nah, kita semua di hadapan Allah sama, sedang menjadi hamba Allah. Kalau kita tahu diri menjadi hamba,
nggak ada jalan sombong Pak. Cuma bedanya hanya di dalam hati takwa. Allah tidak melihat jabatan, Allah tidak melihat cantik, rupawan, gagah, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita masing-masing. Yang kedua, min aina, dari mana saya? Min nutfatin. Firman Allah, semua manusia itu min nutfah, dari setetes air yang sangat hina. Nggak ada berasal dari emas. Sekalipun Bapak SBY nggak berasal dari emas, permata, inten, berlian. Semua asalnya dari nutfah, air yang sangat hina. Tetapi dimuliakan oleh Allah. Sekalipun hina asal kita Bapak Ibu, dimuliakan oleh Allah dengan cara menikah. Yang tadinya haram menjadi halal, syarat sebab kita menikah. Nah, kenapa diturunkan hukum nikah oleh Allah? Karena dulu Bu, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah Pak. Disebut dalam satu kitab namanya Ad-Diba. Tingginya Nabi Adam 47 meter. Luas pundaknya Nabi Adam 18 meter. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, umroh, sebelum kita naik pesawat di Jeddah, di King Abdul Aziz, kita diajak nonton sepedanya Nabi Adam. Roda sepedanya Nabi Adam Pak, subhanallah, mau kebeli masjid. Lagu dia bukan itu roda sepedanya Nabi Adam, itu ada sepeda lain Nabi Adam. Itu cuma ilustrasi, cuma bayang-bayang. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah. Diminwah jari Nabi Adam, isma syi'ta, hiduplah di dalam surga sesuka hatimu Adam, firman Allah. Tapi yang namanya Nabi Adam Bu, sekalipun dalam surga tempatnya tidak kerasan, tidak betah Nabi Adam dalam surga. Kenapa? Seperti katanya Mansur S. Apa katanya Mansur S? Tidur sendiri, makan sendiri. Ini Nabi Adam Bu. Begini 3 kali diundang saya ke Jakarta. Kalau debu dari Jakarta kita undang. Tapi saya juga pernah 3 kali diundang ke Jakarta di Antipi. Subhanallah, waktu saya masuk rekaman di Antipi Bu, 5 lawang lain terperiksa dulu, baru tamu dapur rekaman. Mukpara jalur murah-murah ke Jakarta Pak. Masuk pintu pertama, dari mana Pak? Dari Lombok. Untuk apa? Untuk menghadiri undangan rekaman. Mana undangannya? Pada tanggal berapa? Siapa yang mengundang? Setelah lolos pintu pertama, baru saya masuk pintu kedua. Begitu masuk pintu kedua, dipersiapkan kursi tempat duduk. Datang cewek, subhanallah, tidak wangikan berselana. Silakan masuk Pak. Bu. Begitu siang masuk di pintu kedua, langsung ke pintu ketiga. La ilaha illallah, engas malaikat tuh. Datang cewek cantik Bu, langsung mendekat dengan dia. Mohon maaf Pak Kiai, boleh saya buka kopiahnya? La ilaha illallah. Istri saya di rumah kintur-kintur kecopong gendin bani, mungkin belum pernah kenal. Langsung, mohon maaf Pak Kiai, boleh saya buka kopiahnya? Akan nanti nani mun sandi petugas ya kenal ya campah nani. Oh ya nggak apa-apa, sudah silahkan buka. La ilaha illallah Bu. Begitu dibuka langsung terserbet tembak ke kedemen terserbet, dibedain tiang, di make up, subhanallah. Baru masuk pintu keempat. Di pintu keempat di sana kita pelajari
Kalau menyala lampu hijau begini caranya Pak Kiai, kalau merah begini kodenya, kalau putih, kalau kuning, itu kita pelajari 1 jam warna-warna lampu. Setelah kita kuasai baru masuk pintu kelima, la ilaha illallah. Elek kanan tiang Facebooker, di kiri tiang take me out, di depan tiang orang-orang India. Tujhe dekha to ye jana sanam, lagu-lagu India. Aku cokocha hota hai, itu semua Pak sedang direkam. Tum pasi aahe यूं मुस्कुराए तो माने जाने चा सपने बिकाए अब तो मेरा जल जाने ना सोता है या करो हाय अकोच कोच होता है apa itu koca-koca hotai cocok namun tai. Nabi Adam tidak ada kerasan di dalam surga. Okay? Oh, Adam dan insah dalam surga perlu tapi nangkan milik Allah. Barulah diciptakan yang namanya Siti Hawa asalnya dari mana, Bu? Kalau Nabi Adam dari tanah, kalau Siti Hawa tolang rusuk. Katanya orang tua kita dulu di kampung-kampung, tolang adain Nabi Adam dari Hawa. Apa artinya? Bukan tulang rusuk Nabi Adam diambil satu oleh Allah, tetapi sifat tolang rusuk. Sifat tolang rusuk. Bagaimana sifatnya tolang rusuk? Bengkok. Ya pun dengan ini becat bengkok. Bu, dia tahu sini sekedik melekuk. Ya mempukan sekedik pelai oleh di kamar. Dan bau kerasannya sekedik nangis. Karena perempuan itu Pak sifatnya senangnya dimanja-manja, senangnya dihalus-halusin, senangnya dikelonin, senangnya dielus-elus. Lu antar duduk sangka kemana? Perempuan itu tidak mau diberi kata-kata yang keras. Betul, Bu? Tidak mau dikasih kata-kata yang betul, Bu? Saya nak dengan Nina ya demen barang keras. Betul, Bu? Mana yang dia semua kena tutup? Saya kena dek lekak. Berapa wanita selingkuh? Kenapa? Karena tidak mendapatkan barang keras. Akhirnya, Bu, begitu jadi Siti Hawa dikasih oleh Allah 99 nafsu. Kalau Nabi Adam dikasih 1 nafsu oleh Allah. Laki-laki 1 Pak nafsunya, perempuan 99. Berarti kalau kita lihat sejarah, Bu, elek lain yang kejeluk kiamat pasti dengan Nina berjuluan melek dengan mama. Betul deh? Siapa bilang tidak? Jangan ada dusta di antara kita. 99 nafsunya perempuan, 1 nafsu laki-laki. Kalau kita lawan 1 lawan 99, mereka kuat terjadi dengan mama. Di Imam Kadu Pasak bumi. Yang kalah doang. Okay? Akhirnya Siti Hawa 99 nafsu begigit, ingin dekat kepada Nabi Adam. Begitu dekat dengan Nabi Adam dikasih oleh Allah sifatul haya. Dikasih oleh Allah perempuan itu sifat malu. Jadinya loy alila dengan Nina. Okay? Dan bina marah puntik lumut, pisang lumut yang hijau besar itu, Bu, seolah 2 buka-buka dia luas dalam.
Ini perempuan, kendek. Lagu juru mati milik ngerokok berduluan. Lagu tahun simpan, bisa dia menahan nafsu, bisa dia simpan hatinya. Nabi Adam terbangun, Pak. Terkejut Nabi Adam. Siapa itu? Dari mana asalnya? Kapan dia datang? Akhirnya Nabi Adam dekat dengan Siti Hawa, dikasih oleh Allah untuk melawan nafsu Siti Hawa 99, maka Nabi Adam diberikan oleh Allah 99 akal. Siti Hawa sekek tebing nakal. Jadi dengan mamu ya loe dan tebing langan julu muri langan losok. Dan tebing langan muri lempeng langan beboya ya loe akal. Okay? Begitu Nabi Adam dekat, I love you deh. Dijawab oleh Siti Hawa, you love me kak. Setelah terjadi I love you, you love me, we love. Subhanallah. Okay? Terjadilah percintaan. Akhirnya Nabi Adam dilarang oleh Allah. Wahai Adam, kalau kamu mau bergaul secara bebas dengan Siti Hawa, akan saya turunkan hukum. Yang mana hukum itu yang akan dipakai di dunia sampai hari kiamat pada anak keturunan kamu besok. Yang namanya hukum nikah. Akhirnya Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Wahai Adam, firman Allah, untuk membayar perawannya Siti Hawa, untuk membayar kehormatan wanita, bayar dengan mahar, dengan mas kawin. Ya Allah, dalam bentuk apa mas kawin saya kepada Siti Hawa? Ini katanya Nabi Adam. Oh, jadi mas kawin sama Adam mojok Siti Hawa, baca solawat kepada Muhammad. Baca solawat kepada Muhammad. Berapa tahun lagi Nabi Muhammad akan lahir ke dunia? 6.155 tahun. Tetapi namanya Nabi Muhammad sudah disebut oleh Nabi Adam sebagai wujud, sebagai bentuk mas kawinnya kepada Siti Hawa. Jarak Nabi Adam jok Nabi Muhammad 6.000 kero belah 5 tahun. Akhirnya Nabi Adam menikah di dalam surga dengan Siti Hawa, mas kawinnya salawat kepada Muhammad. Berapa kali ya Allah kami baca salawat? 1000 kali salawat tanpa napas. 1000 kali salawat di kanggo berembuk. Itu luar biasa sulitnya kita mendapatkan yang namanya wanita, sehingga kita kaum laki-laki, Pak, kaum Adam tidak boleh meremehkan yang namanya perempuan. Elon sekali dulu dengan ini. Dikanggo remehang dengan ini. Aku dengan ini bawa ajo, aku jauh nih, tidak boleh. Karena saking sulitnya untuk mendapatkan wanita, apalagi Pak di Lombok kita menikah. La ilaha illallah, kesulitan dengan merari di Lombok. Karena satu-satunya ada dicuri caranya kalau kita mau nikah di Lombok. Diminta paling anak kan Bu, datang sejati. Apa itu sejati? Muletui jati atap lain sibi. Keterima sejati, bait selabar. Apa itu selabar? Menyebarkan berita A akan menikah dengan B. Diterima selabarnya, baru bait wali. Nah itu sekat bait wali ini Pak. Datang kardus, salam bijem siapnya bertingkah kacebe. Apun ini aman pengantin ini. Orang jauh kepeng 50 juta. Kepeng mau terawas dulu. Orang jauh kepeng 50 juta. Orang 5 juta tapi ni kisi sumbah baru pira 5 juta. Terdengar hinaan pengantin ini itu dalam pawon. Dia terdengar. Pira jauh kepeng pakadus dia bapak. Orang 5 juta dek.
asik krek balik-balik kait dengan anak 5 juta deket tinjau. Patuh. Marah ibunya pengantin perempuan. Dibawakan uang, anaknya hanya 5 juta. Dia kembali lagi Pak Kades. Pak Kades, bagaimana dapat wali? Saya diminta 50 juta. Nggak diterima yang 5 juta. Berapa diminta? 50 juta. Dedengah inan pengantin mama itu dalam pawon. Dia kenulik sambal. Dia terakut Pak Kades. Saya kot juta. Asik beranak-anakan sama hal lalu. Dia min mokoh pengantin ini. Aing mana potong datang ini. Dia min kurus pengantin ini. Aing mana koyan mau jauh ada dongulin waduh dengar. Ibu, bu, berembim tujuan menantu ada di wadah. Mokoh mana potong. Kurus mana koyan. Mau niu teh kulu lalu ruang jadi mentoak leleh berenjangan. Nah, ini saking sulitnya kita mendapatkan wanita, Pak. Sehingga kita tidak boleh meremehkan yang namanya wanita. Barang siapa wanita mamin imro'atin, barang siapa wanita pernah diberikan mas kawinnya oleh suaminya, jangankan diminta di dalam kamar, sedang naik di punggung onta, diminta oleh suaminya, wajib turun melayani suaminya. Saya dengan Nine telaku si semamen, ndin pilih bebe. Kapan dia bagus hati suami baru diterima sholatnya oleh Allah. Seandainya sebulan suami kita marah gara-gara diminta 1 bulan ibu melaksanakan ibadah sholat, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Barang siapa yang wanita, katanya Rasulullah, saya dengan Nina tanda semamen berjuduan, menawarkan diri kepada suami. Ada yang pernah menawarkan diri, Bu? Enggak ada? Ada? Alhamdulillah ada. Lebih-lebih nanti malam-malam Jumat, Bu. Barang siapa wanita menawarkan diri kepada suaminya sekali tanja ngedip, Bu, sama pahalanya dengan 2 kali ibadah umroh. Alhamdulillah, barangnya wajib ketanja dulu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, ya Allah, selawat apa yang akan saya baca sebagai bentuk mas kawin saya kepada Nak Siti Hawa? Salawat Jibril. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu 500 kali petok embuk Nabi Adam. Apa katanya malaikat Jibril? Adam, baru bayar mas kawin 500. Yang 500 belum kamu bayar, boleh kamu hutang. Jadi hukum membayar mas kawin wajib. Cara membayar mas kawin boleh cash, boleh hutang. Barang siapa laki-laki nikah dengan wanita sampai meninggal belum dia bayar mas kawinnya, sabda Rasulullah besok pada hari kiamat, begitu dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya di dunia, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tuh bawa taulul tuh Pak, tuh atas tuh naik dengan mama sak deneman bayar mas kawin senina jakin mati. Arak deman bayar mas kawin ini Pak. Arak ini dengan bareh kun senina. Setelah dia baca 500 salawat sallallahu ala Muhammad, ya Allah, ya Rabbi, waman Ahmadu, siapa itu Muhammad ya Allah? Muhammad ada berapa hurufnya? Ada 4. Mim, ha, mim, dal. Mim, ha, mim, dal. Barang siapa yang mengetahui 4 arti huruf Muhammad, maka pertama akan diberikan kesuksesan hidup di dunia, lebih-lebih besok di hari kiamat. Kedua, waktu menghadapi sakaratul maut akan diangkat. Bagaimana caranya? Dengan setahun kena Muhammad dan bina marah dengan nini sesedik bulu lebawun tepung. Ini kekonyak dan malaikat maut yang rurut nyawa. Yang ketiga, yarfa'illahu azabal qabri, akan dibebaskan dari siksa kubur. Yang keempat, besok pada hari kiamat, kullun nas juyaun yaumal kiamah, besok pada hari kiamat semua manusia
manusia akan menghadapi lapar dahaga. Kenapa? Semua manusia akan disuruh berdiri oleh Allah. Berapa tahun? Arba'ina sanatan la yakulun wa la yasrabun. 40 tahun di satu tempat namanya padang mahsyar. Untuk itu harus kita bisa mempelajari apa itu arti Muhammad, apa itu mim, apa ha, apa mim, apa dal. Karena saya diberikan waktu 1 jam, mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan sudah pas 1 jam Bapak Ibu. Karena saya sekarang akan menuju lokasi pengajian yang ada di Yaibuka. Setelah Yaibuka langsung saya ke Sekotong. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Apa yang saya haturkan sedikit ini kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz untuk memimpin doa bersama, Pak. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan melalui doa kita ini, mudah-mudahan PUPR kedepannya menjadi lebih gemilang dan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan di dalam meniti kehidupan yang sudah 77 tahun, apa warna yang telah kita berikan kepada masyarakat provinsi, mudah-mudahan kedepannya akan lebih cerah, akan lebih baik lagi. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru Haji Lalus Padan Holil SAG yang sudah memberikan ceramah pada pagi hari ini tentang ceramah kemanusiaan. Baik, sembari kita menunggu beliau untuk bisa kembali ke tempat duduk, kita akan bersiap-siap ya Mbak Ina pada siang hari. Ini masih pagi nggak sih? Masih pagi? Masih pagi. Masih pagi. Baik, Loading dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Mungkin tadi kita belum menyapa Loading. Betul. Ada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, kemudian ada Kepala Balai Jalan Nasional, dan juga para Kepala UPD yang luar biasa ikut mendukung acara ini, dan sponsor utama juga ya, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi, luar biasa. Terima kasih Bapak kaderannya. Dan sekali lagi kami informasikan sebelum kita bersama-sama menyaksikan perform dari Debu and Team, dan juga ada penyerahan PUPR berbagi. Kami persilakan terlebih dahulu untuk kita mengundang salah satu dari tim dari Debu. Kami mohon kepada Kak Rika, kemudian Kak Fadilah dan Kak Mariam untuk dapat bersama-sama di tengah-tengah kita.